Muhtadin Abrori selaku Kepala Sekolah SD Al-Irsyad, atallallahu baqa'ah dukhranan wal ummah bisihatin daimah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi menjelang siang ini saya merasa nervous, merasa grogi mendapat amanah dari Ustazah Tias, ditugasi untuk mentausiahi Bapak Ibu. Sebetulnya kalau menurut santri yang di pesantren termasuknya su'ul adab, karena ada para ustadz yang lebih alim keilmuannya daripada saya, kayak Ustaz Tadin, Ustaz Arifin, dan Ustaz Yani, Ustaz Stiono, Ustaz Haji, Ustaz Zahid, dan ustadz yang lain. Tapi apalah daya, sebagai santri ya sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, difardukan atau diwajibkan atas kalian berpuasa seperti apa yang sudah diwajibkan atau difardukan bagi orang-orang yang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Di dalam surat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bukanlah wahai orang-orang yang berislam. Sebab antara orang yang beriman dan orang yang berislam itu ada bedanya. Orang berislam atau yang biasa kita kenal dengan muslim belum tentu mukmin. Sedangkan kalau mukmin sudah pasti muslim. Berbeda lagi dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil ya ayyuhan nas. Ayat itu turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak orang-orang yang berada di kota Mekah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, mendapat pengikut kurang lebih cuma 120 orang. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota suci Makkatul Mukarramah menuju kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan kota Yathrib? Karena orang yang pertama kali membangun atau membabak-babak kota tersebut bernama Yathrib bin Laut bin Amlik bin Syam bin Nuh. Keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita tahu mujizatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah membuat kapal yang sangat besar. Dan pada waktu itu turunlah hujan selama 6 bulan. Dan akhirnya Nabi Nuh beserta rombongannya mendarat di Gunung Judi. Kalau nggak salah Gunung Judi, ada yang mengatakan
di India, ada juga yang mengatakan di Pakistan. Dan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam akhirnya hidup beserta umatnya. Kemudian Nabi Nuh meninggal, akhirnya anak keturunannya bercerai-berai. Sebagian melarikan diri ke Eropa dan sebagian lagi ke kota Yathrib. Dan akhirnya keturunannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum tiba di kota Yathrib, Nabi Muhammad singgah atau bahasa sekarang namanya transit di kota Taif. Nabi Muhammad mengajak kaum Taif untuk menyembah kepada Allah. Akan tetapi apa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW hanyalah hinaan, cacian, makian yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai puncaknya Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran onta oleh kaum Taif. Bahkan sampai gunung-gunung yang berada di kota Taif berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar aku diperintahkan untuk meratakan kaum Taif dengan tanah, karena sudah keterlaluan kaum Taif." Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Lastu hakada, aku bukan seperti itu. Aku diutus oleh Allah, innama bu'ithu makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak bagi orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah." Akhirnya Nabi Muhammad tibalah di kota Yathrib, disambut oleh kaum Ansar dengan syairnya yang terkenal, "Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da." Tala'al badru alaina, telah tiba, telah datang kepada kita bulan purnama yang sangat terang benderang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Min zaniyatil wada, dari jurang perpisahan. Wajib syukru alaina, diwajibkan kepada kita atau seharusnya sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu risalah. Dan akhirnya Nabi Muhammad di situ membuat kesepakatan yang bernama Firqatul Madinah atau Piagam Madinah, yang kalau tidak salah isinya, "Hada kitabu Muhammad al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud walahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah." Ini ketetapan Nabi Muhammad. Orang muslim yang dari kota Mekah, muslimun yang dari kota Yathrib, dan orang Yahudi, Nasrani, asalkan kita satu kepemimpinan, asalkan kita satu visi, asalkan kita satu misi, sesungguhnya kita adalah umat yang satu. Disitulah mulai Nabi Muhammad mendirikan sebuah konstitusi yang berlandaskan kepada hukum. Bukan di situ Nabi Muhammad tidak mengatakan ad-din, agama, akan tetapi hukum yang harus dijunjung tinggi. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan pada para sahabatnya, "Lau qatatu Fatimah bintu yaqatatu laha." Apabila putriku Siti Fatimah Zahra mencuri, akan aku potong sendiri tangannya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Lanjut ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan atas kalian untuk berpuasa. As-shaum fil lughah huwa al-imsaku, yaitu menahan. Puasa menurut bahasa atau secara etimologi adalah menahan. Sedangkan menurut istilah adalah al-imsaku 'anil muftirati, menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, seperti hanya kayak makan, minum, itu yang bisa membatalkan puasa. Kita tahu bahwasanya sekarang sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yang terdapat dua peristiwa yang sangat besar. Yang pertama adalah nuzulul Quran, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-A'la. Al-A'la, apa Al-A'la Ustaz? Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ketika saya tiba di negara Tunisia, saya diajak ngobrol sama kawan saya di kampus. Beliau mengatakan, "Madza taqra?" Apa yang kamu baca? Saya bingung. Saya tidak membawa buku. Saya juga tidak membawa tas. Apa maksudnya madza taqra? Apa yang sedang kamu baca? Ternyata maknanya adalah madza tadrus. Iqra ay darasa, yaitu belajar. Sedang belajar apa kamu di sini? Jadi memang kalau dilihat dari kamus, Iqra berasal dari kata kerja qara'a. Akan tetapi waktu saya tiba di Tunisia, saya kejebak ada makna lain selain dari membaca, yaitu belajar darasa. Yang kedua adalah peristiwa yang sangat besar, turunnya malam Lailatul Qadar, malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kisah menarik di dalam kitab Qisasul Anbiya, diceritakan bahwasanya dahulu kala ada seorang nabi dari Bani Israel, namanya Nabi Safun Ghazi. Beliau adalah nabi yang sangat kuat. Setiap hari bisa melawan musuh, bisa berperang dengan musuh. Saking kuatnya, kulitnya Nabi Safun Ghazi tidak bisa tembus oleh pedang. Bahkan